Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhairus Salim, NIM 2001-06-098 dari kelas D4 Keperawatan Anestesiologi B. Di sini saya akan mengomentari tentang berita Kepri masih kekurangan tenaga penata anestesi. Penata anestesi menjadi tenaga medis penting di samping dokter spesialisasi anestesi yang bekerja di kamar operasi. Sayangnya, jumlah penyebarannya tidak merata di seluruh Indonesia. Di Kepri sendiri, dari 65 penata anestesi, sekitar 50%-nya belum mendapatkan pelatihan anestesi. Sekedar informasi, penata anestesi merupakan salah satu dari jenis tenaga kesehatan yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan berupa asuhan kepenataan anestesi sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki. Tenaga medis ini biasanya mendampingi dokter spesialis anestesi di kamar operasi dalam hal penanganan anestesi atau bedah. Sejak 2013, belum ada kajian kebutuhan tenaga penata anestesi. Dari data yang disebutkan Ketua DPP IPAI, Dr. Randa Dorce Tandung, MSI, survei di 6 sampel provinsi seluruh Indonesia, terdapat 22.000 penata anestesi dari 2.350 rumah sakit. Jumlah ini masih sangat kurang. Satu dokter spesialis anestesi harus didampingi 2 orang penata anestesi. Jumlah ini sangat kurang jika melihat shift kerjanya. Belum lagi jumlah dan sebarannya tidak merata di Indonesia. Kata Dorce saat pembukaan pelatihan penata anestesi Angkatan 1 di Rumah Sakit Awal Bros RSAB Batam, Senin 19. Jumlahnya tentu bertambah seiring dengan peningkatan jumlah rumah sakit sekarang ini yang mencapai 2.600. Sekitar 70% jumlah penata anestesi terakreditasi tersebut ada di Jawa, sementara sisanya 30% tersebar di seluruh Indonesia. Melihat geografis Indonesia yang luas, pastinya angka tersebut hanya ada di ibu kota provinsi. Tidak terjangkau di kota-kota kecil, sementara pelayanan kesehatan tidak bisa diberhentikan begitu saja, jelasnya. Sejalan dengan itu, Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif atau Perdati Kepri, Dr. Erik Effendi, SPAN, mengungkapkan ada 65 penata anestesi di Kepri, dan hampir 50%-nya belum mendapatkan pelatihan seperti ini. Sekarang, penata anestesi harus lebih maju juga. Tidak hanya soal pengetahuan, tapi juga pengalaman yang didapatkan dari pelatihan seperti ini, kata Erik. Para peserta pelatihan akan mendapatkan 3 materi, yakni materi dasar, materi inti, dan materi penunjang atau tambahan. Ketiga materi ini adalah materi pelatihan teknis sesuai standar dan pedoman di Permenkes nomor 18 tahun 2016. Dalam peraturan tersebut, ada 3 lingkup tindakan penata anestesi yakni pra-anestesi, intra-anestesi, dan pasca-anestesi. Makanya, pelatihan ini benar-benar mendapatkan perhatian serius dari Kepala Balai Pelatihan Kesehatan atau Balperkes Batam, Asep Zainal Mustafa, SKM MEPID. Dia mengatakan pelatihan ini akan diawasi mutunya, baik itu pra penyelenggaraan acara, tenaga pengajarnya, penyelenggara, dan segala hal yang berhubungan dengan pelatihan ini harus mendapatkan jaminan mutu. Peserta tidak hanya harus mengikuti pelatihan saja, tapi juga harus lolos uji kompetensinya. Karena itu, kami sudah siapkan 2 sertifikat. Sertifikat mengikuti pelatihan dan sertifikat lolos kompetensi dari IPAI. Ketua Panitia dari Rumah Sakit Awal Bros atau
RSAB Batam, Sri Rejeki Eskep MM, mengatakan ada total 21 peserta dari berbagai provinsi di Indonesia yang mengikuti pelatihan ini. Ada 11 orang dari Kepri, 1 orang dari Jambi, 2 dari Pekanbaru, 2 dari Sulawesi, 1 dari Bengkulu, dan 4 dari Kalimantan. Adapun syarat pelatihannya adalah tenaga penata anestesi yang sudah bekerja layanan anestesi minimal 2 tahun, mendapatkan rekomendasi dari dokter anestesi dan IPAI, memenuhi standar kurikulum dan evaluasi. Dalam hal ini, RSAB Batam sudah menyiapkan sarana dan ruang kelas yang standar kurikulum. Beberapa fasilitas penunjang prakteknya. Kami harapkan pelatihan ini bisa berlanjut hingga gelombang berikutnya, karena mengingat dan sangat diperlukan untuk peningkatan tenaga penata anestesi demi keselamatan pasien juga, ujarnya. Kembali, Norce mengatakan masyarakat harus pintar memilih produk yang halal. Maksudnya, banyak sekali pelatihan yang tidak standar dalam pelatihan anestesi sendiri tidak bisa dilakukan secara singkat dalam hitungan hari. Pelatihan tenaga anestesi itu punya ratusan jam pelajaran, yang benar itu seperti itu. Dilakukan hingga berbulan-bulan dengan standar jaminan mutu dan melibatkan berbagai pihak yang bersangkutan. Tutup Dorce. Tanggapan saya mengenai berita di atas menurut saya, karena kurangnya tenaga anestesi di Indonesia, sebaiknya IPAI mulai mengembangkan ilmu mengenai jurusan anestesi dengan menambah kampus yang memuat ilmu anestesi, tetapi juga diikuti dengan kualitas yang lebih mumpuni, karena jika hanya banyak kampus saja tetapi tidak diikuti dengan kualitas skill yang mumpuni, maka sama saja. Oleh karena itu, harus diikuti juga dengan hal-hal pendukung lainnya agar tidak terjadi ketimpangan.